Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kayani. Di sini saya ditemani oleh teman saya, Pak Andri Wardana dan Bu Esi Karunde. Kami mahasiswa Magister Teknik Industri Universitas Pasundan, Bandung. Di sini kami akan melakukan simulasi persediaan PT PKR menggunakan software Arena. Oke, next. Di sini ada profil perusahaan. PT PKR adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur. Perusahaan tersebut membuat produk spare part sepeda motor. Jumlah hari kerja pada perusahaan dalam satu bulan adalah 22 hari kerja. Di sini part yang kita ambil adalah bearing. Okay, next. Selanjutnya latar belakang. Yang pertama, ada kapasitas produksi tidak dapat memenuhi permintaan customer. Yang kedua, supplier tidak dapat mengirimkan pesanan sesuai kebutuhan produksi. Dan yang ketiga, terjadi keterlambatan dan kekurangan persediaan. Baik, next. Di sini ada data perusahaan. Sebelah kiri ada customer, kita sebut aja AHI, dan part name, yaitu bearing. FO di sini artinya forecasting sebesar 4.970 unit, stok finish good 1072, dan demand dari kami ke supplier sebesar 5.467. Kenapa demandnya 5.467? Karena safety stock ditambahkan sebesar 10% dari forecasting. Di sini ada data Kanban itu permintaan kami terhadap quantity ke supplier dan actual GR supplier mengirim ke perusahaan kami. Dan bisa dilihat di sini Kanban yang di balance Kanban versus GR ini hasilnya minus. Oke, dilanjutkan oleh Pak Andre untuk simulasinya. Ya, terima kasih Bu Santika. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan dulu dari existing arena yang kita telah buat. Existing ini artinya dari data yang telah kami terima untuk perusahaan PKR ini, di mana inventory awalnya itu sebesar 1072. Terus permintaan perharinya dari customer itu sebanyak 400 sampai 500 unit, dan pengiriman per hari yang dapat dilakukan oleh supplier itu kemampuan supplier di angka 100 sampai 250. Oke, di sini kalau kita lihat untuk pembuatannya ada kotak produksi, inventory produk jadi, item ABC diterima, item ABC reject, dan produk reject. Di sini menu memperlihatkan angka progres apabila menggunakan data awal dari perusahaan PKR ini, di mana inventory produk jadinya bisa dilihat itu minus 35. Apabila dijalankan terus di aplikasi software Arena, akan eksponensial, minusnya semakin besar. Berikutnya, saya akan mencoba memperlihatkan ini perbaikan yang kelompok kami lakukan untuk perbaikan melalui Arena ini, di mana kita melakukan perbaikannya itu dari meminta untuk pengiriman yang dilakukan oleh supplier itu di angka 550 sampai 625 item gitu. Dan untuk di inventory produk jadi ini yang bisa dilihat di angka 400 itu, apabila dijalankan di software Arena, itu akan stabil di kisaran 300 sampai 450 seperti itu. Artinya inventory produk jadi ini bisa dibilang juga, bisa disebut juga sebagai safety stock uh, finish good perusahaan seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menjelaskan langsung dari software Arenanya itu sendiri. Baik, sebentar. Oke. Nah, ini seperti ini untuk software Arenanya.
yang telah kelompok kami buat, kita membuat awalnya itu dari model suppliernya. Supplier item A, B, C ini. Nah, kalau kita lihat ini dari mana, didapatkan dari mana supply untuk bentuk model seperti ini, supplier item A, B, C ini yang kotak seperti ini, kita dapat mengambil di basic process, di create, seperti itu. Nah, ini kita delete lagi. Berikutnya, kita bisa klik kanan dan edit via dialog. Di sini kelompok kami telah mengisi untuk namanya supplier item A, B, C dengan entity tipenya adalah supplier. Tipe ini adalah konstan. Kenapa konstan? Karena yang dilakukan oleh supplier mengirimkan setiap hari selalu mengirimkan produk raw materialnya yang dibutuhkan oleh perusahaan PKR. Nah, kita buat berarti value-nya adalah 1, unitnya ini diganti awalnya dari second, ada minute, ada hours, ada days. Kita buat per days. Selesai. Selanjutnya, untuk preparation item didapatkan dari assign seperti ini. Seperti biasa, selanjutnya edit via dialog. Karena sudah dibuat oleh kelompok kami, maka kita akan melihatnya saja. Kita lihat di edit. Kalau misalnya belum, itu bisa di-add seperti itu. Karena di sini kita sudah membuatnya, maka kita edit saja, kita lihat. Variabelnya kita namakan sebagai preparation item ABC. Dengan new value-nya itu UNIF 550 sampai 625. Oke, ini tadi saya belum rubah, mohon maaf. Masih belum aktualnya. Kita rubah di 100 sampai 250. Ini data aktual eh, kapasitas atau kemampuan supplier yang dapat mengirimkan dalam satu hari, yaitu 100 sampai 250. Seperti itu. Nah, pengiriman ini eh, kita berikan nama variabel name-nya adalah kirim, dengan value-nya ini dengan menggunakan variabel dari model atau dari item sebelumnya, dari komen yang sebelumnya itu preparation itemnya itu menjadi preparation item ABC untuk variabelnya, karena akan ngeflow lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh PT PKR ini melakukan namanya QC Raw Material Item ABC, karena mereka mempunyai standar untuk raw material mereka terima. Tuh, untuk besarannya kita buat sesuai aktual yang diminta oleh PT PKR itu sendiri, yaitu di angka 80%. Jadi standar yang diterima dari supplier minimal di angka 80%. Seperti itu. Selanjutnya dibuat lagi item assign-nya dengan nama item ABC yang diterima. Artinya ini yang sudah lolos dari proses QC. Oke, berarti di sini variabel name-nya kelompok kami namakan item ABC yang tervalidasi, dan rumusnya adalah kirim dikali 0,8. Kirim ini adalah variabel dari pengiriman, dan dikali 0,8, 0,8 ini artinya 80% dari QC yang distandarisasi oleh pihak perusahaan PKR itu sendiri. Untuk yang bawah, item ABC yang ditolak, artinya tadi 80%, berarti yang ditolaknya adalah 20%. Berarti value-nya, ini variable name-nya kita namakan reject item ABC, itu dikali dari pengiriman, yang tadi berarti variabelnya adalah kirim, dikali 0,2. Seperti itu. Dan untuk model simulasi suppliernya selesai, ditutup dengan menggunakan dispose. Seperti ini. Tinggal dinamakan saja. Kalau ini untuk yang item ABC yang diterima, itu dinamakan item diterima perusahaan. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model yang bawah. Model yang bawah ini dimulai dari item yang tadi sudah diterima, yang sudah tervalidasi, itu masuk ke tempat penyimpanan item ABC
di perusahaan PKR itu sendiri. Bisa dilihat untuk dialognya, kita lihat edit untuk value-nya. Ini menggunakan variabel dari item ABC yang diterima. Karena bisa dilihat value-nya itu adalah item ABC tervalidasi. Artinya dari item ABC yang diterima itu. Oke. Selanjutnya, kami juga membuat assign total permintaan spare part motor. Total permintaan spare part motor ini sesuai data yang telah ada dari PT PKR itu, permintaan spare part motor untuk dari perusahaan PKR itu sebesar 400 sampai 500 seharinya. Jadi kita buat rumusnya dengan pertama dengan variabel name kita buat namanya total demand, dengan value-nya rumusnya itu unit minimal di 400, maksimal di 500 seharinya dalam satu hari. Selanjutnya setelah mengetahui ini, dilakukanlah proses selanjutnya, proses produksi spare part motor. Proses produksi spare part motor itu kelompok kami namakan dengan produksi dan menggunakan value dari penyimpanan. Penyimpanan ini adalah variabel dari penyimpanan item ABC yang diterima. Berikutnya dilakukan QC produksi. Apabila setelah dilakukan produksi sama PT PKR itu dilakukan QC produksi, dapat dilihat seperti yang tadi di awal yang untuk QC raw material, tapi di sini ada perbedaan persentasenya itu di angka 95%. Sesuai data aktualnya perusahaan mentargetkan SOP-nya itu di 95% produk yang diproduksi itu 95%-nya sukses untuk diproduksi sesuai dengan standar yang mereka tentukan. Nah, setelah dibuat QC produksinya ini dengan comment decide, maka dibuat yang assign lagi untuk inventory produk jadi dan produk reject. Inventory produk jadi, rumusnya pertama kita menggunakan variabel name, variabel inventory awal. Ya, rumusnya untuk value-nya adalah inventory awal ditambah produksi dikali 0,95. Produksi itu tadi yang variabel untuk produksi yang telah dilakukan dikali 0,95, di mana di site itu 95%, jadi dikali 0,95 dikurang total demand atau permintaan yang diminta oleh customer. Sedangkan untuk produk reject itu dikali 0,05, seperti itu. Dan akan kembali lagi ke proses produksi spare part motor. Setelah itu selesai dan tinggal menggunakan komen dispose spare part motor. Oke, itu untuk penjelasannya. Untuk runningnya, saya coba rubah dulu ke 60% biar dapat dilihat lebih enak. Oke, di sini ada kolom produksi. Ini akan melihat aktualisasi dari jalannya software Arena ini itu sendiri. Ada inventory produk jadi, ini yang menjadi dasar yang kita lihat, acuan kita. Ini ada item raw material ABC yang diterima, item ABC reject, dan produk reject untuk yang finished goods ya. Oke, kita jalankan. Kita dapat lihat inventory produk jadinya cenderung turun. Minus terus. Ini terjadi karena supplier yang kapasitas pengiriman supplier per harinya tidak dapat memenuhi dari total permintaan yang permintaan customer. Jadi yang dibuat tidak yang diproduksi tidak dapat memenuhi kebutuhan dari customer seperti itu, sehingga di sini menjadi minus. Jadi ini tidak mungkin terjadi gitu. Jadi intinya adalah tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu usulan kelompok kami yaitu dengan mengubah preparation item ini, kita rubah tadi menjadi 550 dan 625. Minimal 650, paling besar
pengiriman dalam seharian 625. Itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari total permintaan eh, dari total permintaan yang ini. Perharinya customer meminta atau permintaannya adalah sebesar 400 sampai 500, dan di mana di sini ada permasalahannya itu di QC raw material aja sebesar 80%, artinya ada 20% yang reject yang tidak diterima oleh perusahaan PQR, dan di QC finished good itu 95%, artinya ada 5% yang reject yang akan kembali lagi untuk diperbaiki. Sehingga kita mengasumsikan untuk preparation item ini kita rubah dari permintaan item tersebut yang 400 sampai 500, kita tambah kapasitasnya itu menjadi ditambah 25%, sehingga menjadi 550 sampai 625, seperti itu. Sehingga apabila dijalankan, untuk usulan perbaikan dari kelompok kami akan menjadi seperti ini. Dapat dilihat acuannya adalah di inventory produk jadi, di mana dari inventory produk jadi ini atau yang bisa kita sebut sebagai safety stock dari perusahaan PQR itu cenderung stabil di angka 300 sampai 450-an. Seperti itu. Sehingga ini merupakan model yang menurut kelompok kami paling ideal untuk diusulkan sebagai perbaikan model bagi PT PQR. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari model arena dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai analisis dan kesimpulan dari tugas besar yang telah kelompok kami buat. Baik, sebentar. Oke. Silakan Ibu Esi. Baik, terima kasih. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya, yaitu Pak Andri Wardana dan juga Ibu Santika. Pada kali ini ada analisis berdasarkan dari data simulasi atau model simulasi inventory yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu, permasalahannya yaitu terdapat dua QC dengan persentase berbeda, di mana QC tersebut terdapat pada saat penerimaan item dari supplier dan juga QC pada saat proses produksi. Di mana QC penerimaan barang dari supplier ini terdapat 80% item yang lolos QC, sedangkan sisanya 20% itu kemungkinan reject. Sedangkan untuk QC pada saat proses produksi itu perusahaan memberikan standar 95% produk dari hasil produksi tersebut lolos, sedangkan terdapat 5% yang kemungkinannya menjadi reject atau tidak diterima. Kemudian jumlah permintaan raw material ini sama pada data simulasi yang existing atau yang saat ini itu sama dengan jumlah permintaan produk dari customer. Sedangkan pada aktualnya itu permintaannya tidak dapat terpenuhi karena terjadi sisa inventory yang minus. Hal tersebut disebabkan karena pengiriman item yang dibutuhkan pada saat proses produksi itu terjadi kekurangan. Karena supplier tidak dapat mengirimkan sesuai dengan pesanan atau kebutuhan produksi di PT PQR. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan meningkatkan jumlah item yang diorder dari pihak supplier. Nah, untuk peningkatan jumlah item ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada saat proses QC, sehingga inventory dapat meningkat, sehingga permintaan produk dapat dipenuhi sesuai dengan permintaan dari customer. Dengan demikian, inventory tidak dapat terjadi minus, melainkan inventory dapat mencukupi, bahkan dapat menyisakan sesuai dengan safety stock, yaitu sebesar 10% dari forecast ordernya. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan dari model inventory ini. Yang pertama yaitu data existing PT PQR menunjukkan demand per harinya yaitu 400 sampai 500 unit. Sedangkan pengiriman item untuk produksi dari supplier itu hanya di kisaran 150 sampai 250 item per hari.
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa inventory produk jadi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan produk spare part dari customer. Maka dari itu, usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah meningkatkan kuantitas pengiriman item dari supplier, di mana kuantitas pengiriman menjadi 550 sampai 625 per hari. Ini didasarkan dengan penambahan 25% dari total permintaan customer per harinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa 25% ini disesuaikan dengan persentase QC pada saat penerimaan item dari supplier, ditambah dengan 5% pada saat produksi di pabrik perusahaan. Kemudian untuk solusinya, solusi yang dapat dilakukan yaitu apabila supplier yang saat ini tidak dapat memenuhi permintaan sebanyak 550 sampai 625 per hari, maka salah satu opsi yang dapat dilakukan yaitu mencari supplier tambahan yang dapat mengcover kebutuhan perusahaan, sehingga tidak terjadi kekurangan item pada saat proses produksi. Dengan demikian, produksi dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, yaitu sesuai dengan demand atau permintaan dari customer yang order kepada perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami. 2-3 burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.